Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini akan dibahas nih tentang masalah yang sangat umum terjadi dan banyak nih terkena ya pada masyarakat. Nah, tentunya kita sudah tak asing lagi ya dengan nama penyakit migrain atau pusing kepala sebelah. Nah, di sini nanti kita akan bahas secara lengkap ya. Jadi tetap simak videonya sampai selesai. Awalnya kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab dari migrain. Penyebab migrain masih belum diketahui secara pasti loh. Namun, beberapa faktor berikut diduga berperan menjadi penyebabnya. Yang pertama adalah faktor hormon. Perubahan hormon menyebabkan sebagian wanita merasakan migrain pada saat menstruasi. Kemudian, anak-anak dengan berat badan berlebih lebih berisiko terkena serangan migrain. Selanjutnya ada faktor gen juga. Sekitar setengah pengidap migrain memiliki kerabat dekat yang juga mengalami migrain. Berarti bisa jadi karena faktor keturunan ya. Kemudian selanjutnya adalah perubahan sementara pada zat kimia, jaringan saraf, otak, dan juga pembuluh darah kita. Mengkonsumsi makanan dan minuman tertentu seperti kafein, coklat, keju, bumbu penyedap masakan misalnya MSG, dan juga alkohol dapat memicu munculnya migrain. Kemudian faktor pemicu lainnya yaitu seperti stres dan juga kelelahan turut bisa memicu migrain loh. Dan pada sebagian pengidap paling besar penyebabnya adalah karena stres. Beberapa jenis migrain yang perlu diketahui nih yaitu adalah migrain tanpa aura. Sakit kepala migrain yang terjadi tanpa tanda-tanda atau gejala. Nah, migrain tanpa aura didiagnosis setelah pasien diketahui memiliki sejarah serangan migrain sebanyak 5 kali. Kemudian migrain dengan aura. Tanda-tanda yang mengawali sakit kepala migrain disebut aura. Tanda-tanda yang dirasakan sebelum terjadi migrain ini umumnya berupa masalah penglihatan, kemudian kekakuan pada leher, dan kesemutan pada anggota tubuh. Migrain dengan aura juga dikenal sebagai migrain klasik. Jenis ini dialami sekitar sepertiga dari pengidap migrain. Kemudian adalah aura migrain tanpa sakit kepala. Nah, ini migrain terjadi ketika pengidap merasakan aura atau gejala migrain yang lain tetapi tanpa diiringi rasa sakit kepala. Nah, sebenarnya migrain itu apa sih? Migrain merupakan nyeri kepala sedang hingga parah yang terasa berdenyut yang umumnya hanya mengenai sebelah sisi kepala saja. Nah, penyakit ini sering diidap pada wanita dibandingkan pria. Dan juga untuk berusia 18-65 tahun itu melaporkan pernah mengalami sakit kepala sekitar 30%. Nah, itu karena sakit kepala migrain. Pada sebagian orang, serangan migrain dapat muncul hanya beberapa kali dalam sehari. Akan tetapi pada penderita lainnya, migrain dapat muncul hingga beberapa kali dalam seminggu. Nah, pada kasus tertentu, nyeri dapat muncul di kedua sisi kepala, tidak hanya satu sisi kepala saja, dan juga bahkan bisa menyerang sampai leher penderitanya. Nah, migrain yang perlu diwaspadai nih. Sakit kepala tertentu juga dapat merujuk pada penyakit serius lainnya seperti stroke atau meningitis. Sakit kepala sangat parah yang terjadi secara tiba-tiba dan belum pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian, bicara dan gerak bibir yang sulit untuk dimengerti. Selanjutnya adalah sakit kepala yang bersamaan dengan demam. Terasa kaku di bagian leher, merasa kebingungan, kejang, penglihatan ganda, dan juga ruam-ruam pada kulit kita.
lengan atau satu sisi wajah atau seluruh wajah terasa lemas dan lumpuh. Nah, jika Anda mengalami atau melihat seseorang mengalami gejala-gejala di atas tersebut, lebih baiknya segera bawa ke rumah sakit atau menghubungi ambulans. Nah, penanganan migrain bagaimana sih? Strategi penanganan tergantung pada frekuensi, tingkat keparahan migrain, dan juga kondisi kesehatan Anda secara umum, termasuk situasi khusus seperti pada wanita hamil dan menyusui. Terdapat beberapa penanganan migrain, yaitu bisa mengkonsumsi obat pereda rasa sakit, triptan, obat-obatan anti mual, transcranial magnetic stimulation atau TMS. Untuk wanita hamil dan menyusui disarankan untuk membatasi konsumsi obat-obatan bebas. Konsultasikan kepada dokter jika Anda membutuhkan obat-obatan pereda sakit. Nah, jika mengalami serangan migrain lebih dari 5 hari dalam sebulan, atau jika rasa sakit yang ditimbulkan sudah tidak dapat ditangani dengan obat-obatan yang dijual bebas di apotek, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Untuk pencegahan migrain, kambuhnya migrain dapat dicegah dengan langkah-langkah berikut ini, yaitu menjalani gaya hidup sehat dengan tidur secara cukup, olahraga teratur, pola makan sehat, batasi kafein dan tidak mengkonsumsi minuman keras. Kemudian, mengenali dan menghindari pemicu migrain seperti kurang istirahat, stres, konsumsi makanan, serta minuman tertentu. Nah, yang terakhir nih, yaitu menghindari konsumsi obat-obatan tertentu. Seperti pada wanita yang mengidap migrain, disarankan untuk menghindari obat-obatan yang mengandung hormon estrogen seperti pil KB. Jadi, untuk pencegahan migrain kita bisa melakukannya secara mandiri ya tentunya. Selanjutnya adalah obat generik untuk mengatasi masalah migrain. Selain sakit kepala dan juga nyeri, biasanya kondisi migrain juga kerap membuat penghadapnya mengalami sulit berkonsentrasi, berkeringat, sakit perut, hingga diare. Untuk mengatasi gejala migrain yang dialami, bisa juga menggunakan beberapa jenis obat yang dijual secara bebas di apotek. Jadi bisa tanpa menggunakan resep dokter ya. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi obat generik untuk mengatasi masalah migrain yang dijual di apotek. Yang pertama yaitu aspirin. Aspirin adalah salah satu jenis obat yang bisa digunakan untuk mengatasi nyeri ringan dan juga demam. Pada kondisi migrain, aspirin bisa digunakan untuk mengurangi gejala yang dirasakan, mulai dari migrain yang cukup parah hingga ringan. Bisa diatasi menggunakan aspirin dengan dosis yang berbeda. Meskipun dapat dijumpai dan dibeli secara umum, tetapi biasanya dokter tidak menganjurkan aspirin dikonsumsi oleh usia di bawah 18 tahun. Selain itu, seseorang yang memiliki riwayat kesehatan seperti memiliki gangguan darah, tekanan darah tinggi, asma, dan gangguan ginjal disarankan untuk tidak mengkonsumsi aspirin secara bebas atau membeli secara sendiri ya di apotek. Nah, selanjutnya adalah ibuprofen. Ibuprofen juga menjadi salah satu obat yang bisa digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri dan juga sakit kepala pada penyakit migrain. Karena apa? Karena hal ini disebabkan cara kerja ibuprofen yang menurunkan produksi hormon yang dapat meningkatkan rasa nyeri dalam tubuh. Namun, jika kamu memiliki riwayat kesehatan dengan kondisi alergi obat tertentu, memiliki tanda-tanda alergi, ibu hamil, dan mengalami tekanan darah tinggi, sebaiknya jangan mengkonsumsi obat ibuprofen ini. Jadi lebih baik direkomendasikan untuk penggunaan obat-obatan lainnya, dihindari penggunaan obat ibuprofen. Selanjutnya yaitu adalah parasetamol. Parasetamol dapat digunakan untuk mengatasi migrain yang tergolong ringan hingga sedang saja. Parasetamol dianggap lebih efektif untuk mengatasi migrain jika dibandingkan dengan ibuprofen.
Dosis tunggal parasetamol sebesar 1000 mg biasanya dapat mengatasi migrain atau sakit kepala sebelah setelah 2 jam pengkonsumsiannya. Nah, meskipun dapat digunakan secara bebas dan bisa dibeli secara bebas di apotek, hindari menggunakan parasetamol secara berlebihan karena dapat menyebabkan efek samping pada tubuh. Nah, salah satu efek samping paling besar atau paling berat pada penggunaan parasetamol berlebih adalah kerusakan hati. Cara atasi migrain di rumah. Selain dengan menggunakan obat-obatan generik, kamu juga bisa nih mengatasi masalah migrain di rumah dengan beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan kita ketika kita tidak ingin nih mengkonsumsi obat-obatan. Jadi kita lebih memilih untuk mengatasinya dengan cara lainnya, yaitu istirahat di ruangan yang redup dan juga nyaman. Karena apa? Karena cahaya lampu yang terang dan kondisi ramai dapat membuat migrain kamu bertambah lebih parah. Untuk itu, istirahatlah di ruangan yang redup dan suasana yang nyaman. Dengan begitu, kamu akan merasa kondisi yang lebih baik lagi. Jadi, hindari keramaian dan juga penggunaan lampu yang sangat terang, agar tubuh kita beristirahat dengan nyaman ya. Selanjutnya yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat. Mengkonsumsi makanan sehat menjadi salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah migrain loh. Pastikan kamu mengkonsumsi makanan yang kaya akan magnesium dan juga riboflavin untuk mengurangi gejala migrain pada saat kambuh. Nah, yang selanjutnya yaitu memperbanyak minum air putih. Dehidrasi menjadi salah satu pemicu munculnya migrain. Sebaiknya penuhi kebutuhan air putih setiap harinya agar kondisi ini dapat dihindari dan migrain tidak akan muncul kembali. Nah, yang selanjutnya adalah penuhi tidur atau tidur secara teratur. Memenuhi kebutuhan tidur menjadi salah satu cara yang tepat untuk mengatasi migrain. Jadi jangan lupa untuk beristirahat secara teratur dan cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.